Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan menunjukkan kesalahan besar yang disampaikan oleh Ustadz Zuma pada waktu debat dengan Pendeta Ezra Soro. Nah, supaya lebih jelas teman-teman, saya akan mengajak kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma pada waktu dia debat dengan Pendeta Ezra. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ya, jadi gini, Saudara Ezra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manitama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Ezra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di-mute, ya, tolong di-mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Ustadz Zuma. Ya, jadi sebetulnya di dalam debat mereka, topik mereka itu ada di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 dan juga Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10, ya. Itu yang menjadi topik di dalam debat mereka. Kesalahan yang paling signifikan yang diucapkan atau disampaikan atau diyakini oleh Ustadz Zuma adalah terkait dengan Ulangan 18 ayat yang ke-18. Saya baca ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, dan Tuhan mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, Ustadz Zuma memberikan kesimpulan bahwa saudara mereka ini adalah Ismail. Aneh dan jauh sekali. Siapa sih saudaranya Musa? Sebelum itu saya akan ajak kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Kesalahan yang fatal yang disampaikan oleh Ustadz Zuma adalah ketika membaca dalam Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, ini kesalahan dia ya. Padahal di sini ada koma ini. Kalau kata dosen saya, mako, koma. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Maksudnya nabi yang seperti Musa itu. Nah, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam apa?
dalam hal tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, tentu di dalam Ulangan pasal 18 itu jelas pasti merujuk kepada Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, Ustadz Zuma bersikuku bahwa itu bukan nubuat untuk Yesus, tetapi saudara yang dimaksud itu adalah saudara Ismail. Nah, sekarang saya akan ajak kita ya, teman-teman baca Kejadian 35 ayat 10. Saya mulai dari sini ya. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Jadi Yakub itu adalah Israel. Kalau ditarik dari atas bahwa dia punya saudara namanya Esau, ya. Esau. Jadi papa mereka namanya siapa? Ishak. Ya. Nama papanya adalah Ishak. Nah, Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Oke. Lalu firman Allah kepadanya, namamu bukan lagi Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Jadi asal mula Israel disebut itu berasal dari nama Yakub. Supaya lebih jelas, saya ajak kita lihat bagan ini, teman-teman. Ya, ini lebih jauh supaya kita mengerti dan supaya kita tidak tersesat ya dalam memahami Alkitab dan jangan sampai mencocok-cocokkan. Nahor ini, teman-teman, itu adalah keturunan yang dilahirkan dari anaknya Nuh ya. Ada Sem, Ham dan Yafet, tapi itu adalah Sem ya. Ya, itu panjang sekali, Anda bisa baca di dalam Kejadian pasal 11 ya. Nah, dia punya anak namanya Terah, dan Terah ini punya istri dan dia memperanakkan Abraham. Ya, Abraham. Dan Abraham menikah dengan Sarah. Dan Abraham menikah dengan Hagar sebagai gundiknya atau pembantunya. Disitulah lahir anak dari Abraham dan Hagar, dinamakan Ismail. Sampai di sini ya. Jadi anak Abraham yang lahir dari istrinya Hagar itu adalah Ismail. Kalau di Al-Quran mungkin Ismail ya. Nah, Abraham tidak hanya melahirkan anak dari Hagar, ada juga dari istrinya yang sah namanya Sarah. Dia memperanakkan Ishak. Jadi Abraham dan Sarah menikah cukup lama, usia 100 tahun, 90 tahun ya. Ishak akhirnya lahir. Nah, Ishak ini menikah dengan Ribka dan dia melahirkan anak namanya Esau dan Yakub. Nah, dari Yakub inilah maka disebut Israel. Ini ada banyak sekali. Yakub ya menikah dengan Lea, dan juga Yakub menikah dengan Bilha, dan juga menikah dengan Silpa, dan juga terakhir Yakub menikah dengan Rahel. Ya. Nah, setelah itu maka disinilah Tuhan mengatakan namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Maka disebut dengan suku Israel itu ada 12. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, ya, Gad, Yusuf, Asyer, dan Benyamin. Ini yang terakhir, dilahirkan dari istrinya Rahel, namanya Yusuf dan Benyamin. Nah, Musa itu berasal dari keturunan Lewi. Nah, ketika Alkitab mengatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, ya, 18 ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Seperti engkau ini siapa? Seperti Musa. Nah, saudara mereka yang mana? Yang ini.
saudara mereka dari sini. Tidak mungkin keluar dari suku Israel ini. Semuanya ada 12, 1, 2, sampai 12 ini. Jadi, Yesus lahir dari mana? Dari suku Yehuda, saudaranya Lewi. Jadi sudah pasti dan jelas bahwa saudara yang dimaksud di situ adalah keturunan Yakub atau keturunan Israel. Bukan Ismail. Ismail di sini jauh sekali, saudara. Aduh, saudara Zuma ini ya. Jadi itu saja sih ya yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak mungkin bisa dilepaskan dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab, ya, bahwa yang dimaksud dengan saudara dan nabi yang akan dibangkitkan itu adalah pasti lahir dari saudaranya Israel, dari suku Israel, ya, saudara Lewi dan Yehuda, pasti merujuk kepada Yesus Kristus. Apalagi yang mau dibantah? Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Itu sebabnya perlu belajar bagaimana menafsir supaya tidak ngawur, ya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.